link bawah. Silakan bertanya di fitur chat, nanti akan sekolah jawab dan kita akan melalui wali kelas gitu untuk. Baiklah Bapak Ibu, pertanyaan terakhir ada lagi yang ditanyakan? Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Saya mamahnya Wildan dari kelas 10 TP2. Baik, Wildan 10 TP2. Iya, saya mau menanyakan untuk panduan buku paket dan jika anak saya tidak mengerjakan tugas seperti seminggu yang lalu, baiknya saya konfirmasi ke dengan siapa ya, Bu? Karena selama ini apalagi Wildan kan di rumah sendiri karena saya bapaknya juga kerja, jadinya mantaunya tuh hanya lewat WA atau telepon. Jadi saya agak-agak bingung untuk tugas-tugas anak saya yang ketinggalan itu bisa untuk susulan atau gimana ya Bu, karena saya juga nggak ngerti mata pelajarannya seperti jadwal-jadwal mata pelajarannya tuh si anak kalau tanya suka marah-marah gitu kan. Agak-agak bingung, tiba-tiba nanti wali kelasnya WA di grup untuk Wildan belum absen atau apa gitu kan. Dan jika anak saya, maksudnya gini, kalau misalkan tugas si anak kurang, saya harus menghubungi ke siapa ya Bu? Baik, terima kasih Ibunda dari Wildan atas pertanyaannya. Terima kasih Bu, Assalamualaikum. Dari kelas 10 TP2 ya Bu? Iya benar. Iya, 10 TP2. Baiklah, terima kasih untuk 4 ayah bunda yang sudah bertanya. Selanjutnya saya sampaikan kembali untuk ayah bunda yang ingin bertanya dan karena kita terbatas bisa bertanya lewat chat. Nanti akan dijawab oleh sekolah melalui wali kelas. Atau bisa juga Bapak Ibu jika ingin bertanya lewat wali kelasnya langsung tidak apa-apa gitu. Baiklah, dimulai dari sesi jawab yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala SMK Dinamika Pembangunan 1 Jakarta, Bapak Mulyana Sarjana Hukum Magister Manajemen, kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih kepada ayah bunda. Saya lihat masih banyak yang pengen bertanya, tetapi karena waktu maka kita batasi terlebih dahulu. Bukan berarti penanya berikutnya tidak bisa bertanya, ayah bunda. Silakan ditanya bisa melalui wali kelas. Nanti tim kami akan menjawab sesuai dengan yang Bapak Ibu perlukan. Yang pertama tadi pertanyaan dari Ibu Rizky Zubair, kelas 10 TKR Otomotif 5. Ini mungkin juga mewakili seluruh ayah bunda. Apakah ada buku pelajaran? Ada ayah bunda. Kami sudah siapkan, kami sudah kemas untuk masing-masing buku panduan belajar untuk putra-putri kita. Kami sudah jadwalkan untuk pembagian pengambilan buku tersebut. Namun dengan adanya kebijakan PPKM level 4, ya, kami sekolah harus taat, ya, harus taat kepada peraturan pemerintah. Ya, kami diwanti-wanti oleh Dinas Pendidikan agar sekolah tidak menghadirkan, mengundang orang tua maupun siswa terlebih dahulu. Jadi kita tinggal menunggu waktu ayah bunda, mudah-mudahan awal September ini sudah ada pelonggaran ya terkait kebijakan ini. Kami akan bagikan buku-buku pelajaran buat ayah bunda. Buku pelajaran ini ayah bunda ada 2 macam. Yang satu buku-buku ini kami pinjamkan karena itu dibeli dari uang negara, ya, melalui pos. Nah, sebagian kecil nanti untuk melengkapi buku-buku panduan belajar tersebut kita namakan buku biaya mandiri
Ya, sebagian besar nanti dari BOS dikembalikan lagi setelah akhir tahun pelajaran. Sebagian kecil adalah mandiri karena tidak bisa lagi dibiayai dari BOS. Jadi ayah bunda, kita tunggu, mudah-mudahan sekolah segera bisa menjadwalkan ulang ya untuk pembagian buku. Itu yang pertama. Yang kedua, dari orang tua Hafiz ya, kelas 10 TKJ 2 ya, yaitu terkait dengan bagaimana agar anak-anak ini nanti memiliki sertifikat kompetensi sebagai bukti bahwa anak-anak kita ini kompeten ya, memiliki kompetensi. Ayah bunda, yang namanya SMK itu punya ciri khusus. Selain melaksanakan 8 standar nasional pendidikan seperti sekolah selain SMK, maka SMK ada standar-standar juga yang harus ditempuh. Salah satunya adalah bagaimana menghasilkan tamatan ini memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya. Nah, sertifikat kompetensi ini akan didapat setelah menempuh pelatihan atau pembelajaran, kemudian nanti ada uji sertifikasi kompetensi. Untuk uji sertifikasi kompetensi bisa dilaksanakan melalui lembaga sertifikasi profesi, bisa melalui lembaga-lembaga lain seperti industri ya, atau dari P2KPTK2 ya, bahkan langsung dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, ayah bunda, kebetulan SMK Dinamika Pembangunan 1 Jakarta 2017 yang lalu setelah melalui pelatihan selama 1 tahun, maka dinyatakan lulus sebagai lembaga sertifikasi profesi tingkat 1, yaitu berwenang menguji SMK dari mana saja, bukan hanya dari SMK Dinamika Pembangunan 1 Jakarta, tapi dari berbagai SMK yang lain untuk melakukan uji sertifikasi profesi melalui LSP P1 SMK Dinamika Pembangunan 1 Jakarta. Nah, kemudian bila siswa tersebut memiliki kompetensi penuh yang disebut satu skema, seluruh pembelajaran kejuruan dia mampu dan lulus, maka LSP P1 SMK Dinamika Pembangunan 1 Jakarta mengirimkan berita acara itu kepada Badan Nasional Sertifikasi Profesi sehingga mendapatkan sertifikat dari BNSP dengan lambang Garuda Emas. Tetapi kalau misalkan dari, saya ambil contoh, misalkan otomotif, itu ada 40 kompetensi atau 40 keahlian. Tetapi dari hasil ujian tidak lulus sebanyak 40. Misalkan lulus 7 kompetensi dari 40, itu satu klaster, ya maka nanti akan mendapatkan sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi profesi. Nah, jadi itu ada juga khusus yang TKJ, yang tadi TKJ ini kebetulan MOU kerjasama dengan Mikrotik Akademik yang berpusat di Latvia, maka bagi anak-anak TKJ punya kesempatan juga untuk mendapatkan sertifikat kompetensi berstandar internasional, yaitu dari Mikrotik Akademik. Dan ini sudah dibuktikan setiap tahun, setiap angkatan, ya beberapa siswa, ya tidak seluruhnya, mampu mendapatkan sertifikat berstandar internasional.
Nah, bagi